Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, berjumpa dalam pengajian kita, ya, rekaman mengenai pembahasan bab kata, mulai dari pertemuan ke-12 dari juz ke-6. Sebenarnya rekaman ini, ya, saya rekam khususon untuk sahabat kami, Bapak dan Ibu, kelas FEM Bakata. Namun jika ada sahabat lain yang mendengarkan, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan kita ambil ilmu yang kita belajar hari ini. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari saat ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan menjadi catatan kebaikan bagi kita semua nanti pada hari yaumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai ya. Saya coba buka ya latihan kita pertemuan ke-12 dari juz ke-6 ya. Sini sudah tampak terlihat ya. Seperti ada yang di buku ini, ya saya tidak men-share yang di buku harus sifatnya privasi. Saya share mengenai jawabannya saja ya. Semoga yang mendengar ini juga punya buku dari juz ke-6 pertemuan ke-12 ya. Oke, insya Allah mudah ya. Di sini yang termaktub di buku adalah beberapa amil yang menjazmkan fi'il mudhari atau satu fi'il mudhari ya. Amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari ya. Di sini menjazmkan satu fi'il mudhari berarti dia bukan dari huruf syartiyah ya. Di antaranya seperti apa yang di buku dijelaskan, ada lam yang bermakna tidak, lama yang bermakna belum, alam yang bermakna apakah tidak, alama apakah belum, li seharusnya atau hendaklah, li ini lamul amr wad doa ya, dan terakhir la finnahi wad doa ya, wad doa. Kita lanjut ya, kita coba langsung ke nomor satu, termaktub di sini saya coba besarkan ya. Yang merah berarti amil menjazmkan, yang blok kuning fi'il mudhari yang terjazmkan, jadi yang terakhir blok biru jika ada blok perubahan ya. Kita bahas di sini dalam satu kata ya, satu kata dan beberapa kalimat. Ada lam yalid wa lam yulad ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, amil yang menjazamkan di sini ada dua ya, lam yang pertama dan lam yang kedua ya. Amil yang menjazmkan satu dan kedua ya, termaktub ya sesuai ya agar mudah. Sebelumnya saya mencoba-coba mengulik-ulik ya, diurutkan tulisan ke bawah, rupanya khawatir yang mendengarkan atau mungkin yang membaca mencocokkan dengan jawaban dengan latihan kesulitan. Pas saya bikin kolom seperti ini, tabel seperti ini, sehingga insya Allah memudahkan para peserta yang mendengarkan. Ada lam yalid wa lam yulad. Amil yang menjazamkan ini memang cuma satu, ya, tapi fungsinya masing-masing satu kepada satu kata. Ya, ada lam yang pertama menjazamkan yalid, ya, terus lam yang kedua menjazamkan yulad. Itu yang pertama. Yang lam bermakna tidak, sedangkan yalid dari akar kata walada yalidu melahirkan, ya. Sedangkan yulad itu tuh fi'il mudhari majhul atau kata kerja present tense yang pasif, ya, yang artinya dilahirkan, ya. Selanjutnya selanjutnya yalid. Ya, yalid ini kita juga mencari nih. Jadi sambil mencari amil jazm,
juga kita mencari jenis mudhari nih yang bagian mana menjadi sebab jazm. Jadi ada 3 ya menjadi sebab jazm. Ya, yang pertama dia menjadi harokatnya ujungnya sukun, ya, yang bermakna sohil akhir. Yang kedua, dia menjadi mu'tal akhir dengan ciri membuang ilat yang di ujung katanya. Dan terakhir, dia akan menjadi bagian fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah mana Ustaz? Nah ini ya, jadi kita sudah membagi juga, memisah-misahkan agar kelak nanti tidak bingung ya. Kebingungan kita diantaranya ya para jamaah belajar dalam buku ya, tapi banyak pengertian yang terskip. Ya, saya coba share ya bagian dari af'alul khamsah. Nah ini ya. Ada 5 ya. Ada apa aja Ustaz? Ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Yaf'alani mereka berdua mengerjakan, taf'alani kalian berdua mengerjakan, ya yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, dan terakhir taf'alina kamu perempuan mengerjakan. Ini adalah bagian dari apa? Dari af'alul khamsah. Sekarang kita kembali lagi ya kepada selain af'al khamsah. Coba sebentar saya kembalikan lagi. Yang tadi yang pertama kita latihan. Oke. Ini. Oke. Jadi yang pertama itu ya. Yang pertama membahas mengenai lam yalid wa lam yulad. Amil jazmnya ada 2, sama-sama lam. Dan yang terjazmkan dari fi'il mudhari pun ada 2. Yang pertama yalid, yang kedua yulad. Terus kita beralih ke nomor 2 ya. Jadi nanti polanya seperti itu membahasnya ya. Karena sudah ada artinya, saya tidak membahas arti dari setiap kalimat yang kita bahas. Kita coba membahas mengenai fungsi dari latihan ini, yakni amil jazm dan sebab kenapa fi'il mudhari terjazmkan atau bagian apa terjazmkan. Ya, yang pertama ya, maaf, yang kedua, nomor kedua, lam takunu ini ya kalimatnya panjang ya. Nomor dua, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita singkatkan aja, lam takunu ya. Lam belum takunu kalian menjadi ya. Lam itu sebagai amil menjazmkan, sedangkan apa? Lanjut, takunu itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari domir untuk antum. Ya, ini fi'il mudhari domir untuk antum. Bagian mana dari terjazmkan ini dari fi'il mudhari? Dia bagian fi'il mudhari af'alul khamsah seperti yang tadi kita terangkan dan kita bahas. Sekarang kita ke nomor 3. Ada lamma ya'lami kalimatnya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Lamma ya'lami. Lamma sebagai amil jazm, laku amil jazm. Sedangkan yang kedua, ya'lami. Ya'lami ini fi'il mudhari majzum, terjazmkan. Nah, Ustaz kenapa dia ya'lami, kenapa tidak ya'lam? Nah, ini ada contohnya nih. Dia harusnya ya'lam. Tapi untuk agar kita memudahkan atau mudah bagi kita untuk belajar bahasa Arab, terutama terutama untuk membaca Al-Quran, maka tidak apa dikasrohkan. Yang seharusnya dalam keadaan sukun. Seperti ini ya, sukun ya. Maka jika demikian ya kita tahu alasannya, maka dia bagian fi'il mudhari sahihil akhir karena tidak punya huruf sakit di ujungnya dan tidak ada af'alul khamsah di ujungnya. Ya, kita lanjut ya ke nomor 4. Alam nasyrah dari kalimat alam nasyrah laka sadraka. Ya, alam sebagai apa? Amil jazm. Alamnya Ustaz. Ya, lamnya bukan alamnya ya. Lamnya. Tapi karena di bagian di amil jazm ada bagian alam juga masuk dari bagian amil jazm. Ya. Yang kedua, sebagai yang terima jazumkan dari fi'il mudhari adalah nasrah. Ujungnya sukun. Maka sudah ketebak dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Ya. Lanjut ke nomor 5. Kalimatnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Kita contohkan dengan 2 kata saja cukup ya. Alam tara. Alam tara. Ya, alam sebagai amil jazm yang menjazmkan kata setelahnya, sedangkan tara
itu adalah fi'il mudhari yang majzum atau terjazmkan dari fi'il mudhari. Nah, taro ya, taro ini kita lihat kenapa taronya cuma ada dua huruf ya. Taro di sini nih. Taro saya kasih contoh di satu contoh kosakata ya. Akar katanya ro'a yara ya. Jadi di ujungnya itu ada ya. Maka tadi ya, jika ada fi'il mudhari yang ujungnya dihilangkan yakni huruf ilatnya, maka dia bagian fi'lul mudhari mu'talul akhir. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 6 ya. Ada liyunfiqa. Liyunfiqa kalimatnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq ya. Li-nya sebagai amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, sedangkan yunfiq ini disambung ya biar nanti ketahuan bukan sebelumnya adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Ya. Nomor 7 kalimatnya fal yu'addil ladzi tumina amanatah fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wal yattaqillaha rabbah ya. Situ termaktub wal yattaqillaha rabbah. Oke. Maka ada dua ya, amil jazm dan termajzumkan. Yang pertama fa ya, fal, bukan fa-nya maaf, fal. Nah, saya tulisnya gede dikit ya. Sebagai lamul amar yang tadi itu ya. Lamnya ini nih yang menjadi dia amil jazm ya. Lam ini sebagai amil jazm ya. Dia punya fungsi memberi perintah kepada orang yang goib ya, fal yuaddi. Nah, terus yang termajzumkan atau fi'il mudhari termajzumkan adalah setelahnya nih. Yuaddi. Saya terus sambung berarti biar tidak terlalu bingung. Yuaddi. Yuaddi ya. Yuaddi. Kenapa yuaddi? Kan itu ada harokatnya. Ingat ya. Yuaddi ini dari akar kata ada yuaddi. Ada yuaddi. Yang artinya mengadakan atau menepati. Maka dia ujungnya ada ya. Jika ketemu dengan huruf jazm atau amil jazm maka sesuatu yang ada ilatnya ujungnya akan hilang. Maka jadi value addi, bukan value addi tapi value addi. Begitu pula dengan waliyat taqi. Kan ittaqa nih ya, ittaqa yattaqi ya dari akar katanya, maka hilanglah ya ujungnya menjadi waliyat taqi. Maka kita tahu ya keduanya yang majzum atau terjazmkan dari fi'il mudhari bagian dari fi'lul mudhari mu'talul akhir. Ya. Oke, mumtaz ya. Kita ke nomor 8. Wala tattabi'u wala tattabi'u kalimatnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, yang kita poinkan di sini adalah la sebagai amil jazm sedangkan tattabi'u sebagai fi'il mudhari majzum atau fi'il mudhari yang terjazmkan. Nah, ingat tattabi'u ujungnya ada wawu sama alif. Ini bagian dari wawu sama nun atau sebelumnya wawu sama nun. Maka dia termasuk otomatis bagian fi'lul mudhari af'alul khamsah. Ke nomor 9, wala taqraba. Wala taqraba. Taqraba kita kalimatnya wala taqraba hadhihi syajarah ya. Yang kita poinkan la-nya sebagai amil jazam sedangkan taqraba ya harusnya taqraba nih hilang nunnya sebagai fi'lul mudhari af'alul khamsah juga. Ke nomor 10 wala tukhzina kalimatnya wala tukhzina yaumal qiyamah yang artinya dan janganlah ya engkau hinakan kami ya pada hari kiamat. Maka poin pentingnya la sebagai amil jazam sedangkan tukhzina sebagai apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir karena akar katanya dari khazia yakhza. Khazia yakhza hilang dari ya ujungnya ya. Ini yang pertama sudah selesai, kita mudahkan ya. Sebenarnya kalau kita pretelin tuh agak panjang tapi karena ada tabel itu mudah. Kita kayaknya untuk hari ini ya, untuk saat ini hanya membahas pertemuan ke-12 secara singkat saja
ya untuk nanti kita coba ke pertemuan 13 dan seterusnya ya dari juz 6 ini. Ya, yang kedua amil menjazmkan dua fi'il mudhari karena dia sebagai sebab akibat. Contoh mudahnya intaku at'am yashba jismaka. Kalau kamu makan makanan maka akan kenyang badanmu, ya. Sebenarnya bisa tashba, ya. Tashba sudah cukup, ya nggak pakai jismaka, tapi agar mudah di yashba nih kembali kepada jism, ya atau badan. Ya, kita coba ya dengan yang termajzumkan dua, ya dengan satu ambil jazm yang termajzumkan dua dua atau satu juga ada ya. Contoh dari kalimatnya, il tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya. Il tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya. Innya sebagai harfu atau amil jazm dan huruf syarat atau harfu syartin. Sedangkan setelah itu ada Ustaz, ada syaratnya, ya. Syarat itu apa? Kita biar mudah sebab. Karena Bapak dan Ibu pahamnya sebab akibat, ya. Syarat itu dalam kurung sebab, jawab syarat sebagai dalam kurung akibat. Ya, tubadu dan tuhfu yang ada di sini, tubadu dan tuhfu itu bagian dari syaratnya, ya, syarat. Sedangkan yuhasib itu jawab syarti atau akibat. Jadi yang mudahnya sebabnya tubadu dan tuhfu, sedangkan akibatnya yuhasib gitu. Yang kita nggak pahami kalau kita tidak mengetahui artinya, maka saya artikan. Jika kalian ya, jikanya ini adalah harfu syartin, in, ya, mengungkapkan apa ya? Mengungkapkan ini dari sebab, ya. Tubudu mengungkapkan titik-titik-titik dan menyembunyikannya itu juga tuhfu, ya sebab juga. Maka akibatnya apa? Allah akan memanggil kalian untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, yuhasibukum bisa juga memperhitungkan. Maka yuhasib ini bagian dari akibat. Oke, sampai sini saja ya. Kita coba nanti di lain waktu. Karena waktunya saat ini saya ada kegiatan lain dulu. Ya, semoga kita lanjut lagi ini di pertemuan ke-12 dus 6 di lain waktu insya Allah. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.